Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Stianingsih sebagai pembicara pertama dalam tim oposisi. Izin menyampaikan tentang mosi perdebatan pada kali ini, yaitu mengenai Dewan ini akan mendiskriminalisasikan kejahatan tanpa korban. Sebelum memasuki sesi perdebatan lebih mendalam, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu kejahatan tanpa korban. Jadi, kejahatan tanpa korban merupakan tindakan yang sering dianggap tidak melibatkan penderitaan secara langsung oleh orang lain, sehingga seolah-olah tidak dianggap berbahaya. Contohnya, yaitu narkotika penggunaan secara pribadi. Seseorang menggunakan narkotika secara pribadi tanpa melibatkan kekerasan secara langsung. Sekalipun narkotika digunakan secara pribadi, pasti akan menimbulkan efek yang berdampak negatif pada masyarakat, keluarga, bahkan ketidakefektifan pekerjaan, dan juga meningkatkan potensi kriminalitas, seperti dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Selain narkotika, banyak sekali kejahatan tanpa korban, yaitu ada mengonsumsi alkohol di ranah umum dan publik, lalu judi online, hubungan seksual sebelum menikah, prostitusi online, dan masih banyak lagi. Namun, menurut hukum positif di Indonesia saat ini, misalnya prostitusi online, pihak yang menggunakan jasa pelanggan dan pekerja seks tidak diancam pidana karena masuk ke dalam kejahatan tanpa korban. Oleh karena itu, saya menolak dengan tegas mengenai mendiskriminalisasikan kejahatan tanpa korban terkait dengan argumen-argumen berikut. Yang pertama, yaitu bahaya eksternalisasi sosial mengenai persepsi dan moral publik yang akan berdampak pada norma dan ketertiban umum. Dari dulu kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan norma-norma di masyarakat, norma-norma yang dijalankan dari dulu dan harus dilestarikan. Dengan adanya mendiskriminalisasikan kejahatan tanpa korban, maka akan memupus mata rantai norma-norma yang ada di masyarakat, dan norma-norma yang akan di masyarakat akan mulai ditinggalkan, lalu ketidaktertiban akan terjalankan. Lalu alasan saya yang kedua, yaitu potensi mempengaruhi kelompok rentan. Kelompok rentan yang saya maksud di sini adalah anak-anak yang sedang bertumbuh dan juga remaja yang masih labil pemikirannya. Remaja yang masih labil pemikirannya seringkali dipengaruhi dengan hal-hal negatif dari luar. Saat ini banyak sekali berita-berita mengenai judi online secara liar dan juga minum-minuman alkohol, bahkan menggunakan narkoba di ranah umum dan publik yang dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak bahkan remaja yang sangat labil pemikirannya. Lalu alasan saya yang ketiga, yaitu kesadaran hukum dan kepastian norma. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum harus ditegakkan dan hukum harus dijalankan dan hukum harus dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan mendiskriminalisasikannya kejahatan tanpa korban sangat tidak sesuai dengan penegakan hukum di Indonesia, karena kejahatan tanpa korban tetaplah hal yang salah, karena dalam konteks kejahatan sekalipun tanpa korban, dan korbannya adalah dirinya sendiri. Lalu alasan saya yang keempat, yaitu prioritas perlindungan publik dan ketertiban umum. Kita semua tahu bahwa perlindungan publik itu merupakan suatu hal yang prioritas dan harus diprioritaskan. Diskriminalisasi dapat dilihat sebagai sinyal bahwa negara melegalkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya di Indonesia, sehingga melemahkan fungsi preventif hukum. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju terhadap mendiskriminalisasikan kejahatan tanpa korban, karena banyak sekali dampak buruk yang akan dirasakan oleh masyarakat, banyak sekali hal-hal negatif, dan yang seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu akan saya ulangi kembali. Yang pertama, ketertiban umum. Mendiskriminalisasikan kejahatan tanpa korban pasti akan membuat lebih banyak peluang dan membuat mereka merasa luas untuk melakukan kejahatan tanpa korban tersebut, dan mereka pasti akan merajalela. Oleh karena itu, hal tersebut akan mengganggu ketertiban umum, dikarenakan hal tersebut sudah pasti mengganggu norma-norma yang berjalan di masyarakat dan pasti akan memutus mata rantai norma-norma yang ada di Indonesia yang sudah dijalankan dahulu dan harus dilestarikan di masyarakat. Lalu yang kedua, yaitu berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Kesehatan kali ini tidak hanya pada
korban yang tidak bersangkutan, akan tetapi juga pengguna atau pelaku yang melakukannya. Menurut Kompas 2024 menyebutkan bahwa judi online sebagai bencana sosial dan berpengaruh pada kesehatan mental dan resiko bunuh diri. Mengatakan bahwa pada tahun 2024 pasien rawat inap meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan judi online yang merupakan tindakan kejahatan tanpa korban. Lalu yang keempat, yang ketiga yaitu moral publik perlu dilindungi oleh hukum, terutama di masyarakat, terutama dengan nilai-nilai adat dan agama yang kuat. Dari dulu kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali provinsi, memiliki banyak sekali agama, sehingga terjadilah Bhinneka Tunggal Ika dan banyak sekali norma-norma di masyarakat yang berjalan dan harus dilestarikan. Dengan mendiskriminalisasikan kejahatan tanpa korban ini sangat tidak sesuai dengan visi misi bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika serta ideologi negara Indonesia. Menurut Kompas 2024 menyebutkan bahwa judi online sebagai bencana sosial dikarenakan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, psikologis, dan bahkan sekitar 9,8 juta orang terlibat dan total kerugian ekonomi mencapai 900 triliun. Banyak sekali orang-orang yang dirugikan, banyak sekali pelaku yang mulai merajalela. Oleh karena itu saya sangat kontra terhadap mosi perdebatan oleh itu saya kontra dengan mosi perdebatan pada hari ini, yaitu mendiskriminalisasikan kejahatan tanpa korban. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.